Shalom Eset Kail dengan Tifa di sini. Sekarang kita akan membahas tentang paraset Shemini dari sudut pandang wanita yang ditulis oleh Rebetson Chana Bracha Siegelbaum yang sudah saya coba untuk translate ke dalam bahasa Indonesia. Tema utama dari paraset Shemini adalah tentang mikvah atau ritual permandian yang merupakan satu dari 3 mitzvot utama bagi wanita Yahudi, di samping membuat roti kala sebagai persembahan dan pembakaran lilin Syabat. Dengan melakukan mikvah, status spiritual seseorang atau suatu benda itu bisa disucikan kembali. Judul yang pertama, Rabbi Aryeh Kaplan menjelaskan dalam bukunya Waters of Eden bahwa tujuan dari mikvah adalah untuk membawa kita kembali ke Gan Eden, yang dari dalamnya kita dibuang keluar karena makan dari pohon pengetahuan. Dengan masuk dalam mikvah, ini dapat mengangkat kita dari tempat di mana kita jatuh akibat kesalahan-kesalahan kita, sehingga dapat terangkat dan terhubung kembali dengan Gan Eden yang sempurna. Ada sebuah kiasan yang ditemukan dalam kata mikvah itu sendiri yang terdiri dari huruf Ibrani mem, kof, vav, dan hei, yang mana memiliki komposisi huruf Ibrani yang sama dengan kata koma, kof, vav, mem, hei, atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah terangkat atau berdiri tegak. Manusia itu tergolong fana, itu karena konsekuensi dari kita jatuh ke dalam kesalahan kita. Dan untuk bisa kembali ke Gan Eden, kita sebagai manusia harus terlepas dari segala hal berkaitan dengan kematian. Hal ini dibasuh ketika kita melakukan mikvah. Datang ke dalam bait suci atau kembali dalam hubungan suami istri merupakan cara untuk kembali masuk ke dalam Gan Eden jika dilihat secara spiritualnya. Datang bulan itu berkaitan dengan kematian, karena siklus ini menunjukkan kalau kita baru kehilangan potensi untuk manusia baru dapat hidup. Maka dari itu, Torah mewajibkan wanita Yahudi yang sudah menikah untuk melakukan mikveh atau menyucikan dirinya kembali setelah datang bulan. Dengan melakukan demikian, sesungguhnya dia sedang mempersiapkan dirinya untuk hubungan suami istri atau dengan kata lain sedang mempersiapkan dirinya untuk kembali masuk ke Gan Eden. Judul yang kedua, mikvah melambangkan rahim. Rabbi Aryeh Kaplan menjelaskan bahwa mikvah itu melambangkan rahim. Ketika seorang wanita masuk ke dalam mikvah, ini sama seperti ia masuk kembali ke dalam rahim. Dan ketika dia bangkit keluar dari mikvah, ia seperti dilahirkan kembali. Untuk mereka yang convert ke Yahudi juga akan melakukan hal ini. Mereka harus masuk dalam mikvah untuk kemudian dilahirkan kembali menjadi seorang Yahudi. Karena rahim itu identik dengan wanita, maka dari itu wanita Yahudi selalu mengalami pembaruan spiritual melalui mikvah yang dilakukan rutin setelah siklus datang bulan yang merupakan awal dari siklus reproduksi yang baru untuk mendatangkan potensi manusia baru dapat hidup dan lahir. Menjadi seorang ibu itu melatih seorang wanita untuk melawan egonya sendiri, tidak mudah terpengaruh. Dulu itu ego yang membuat wanita pertama mudah terpengaruh bujukan ular. Seperti tertulis, dan kamu akan menjadi seperti Elohim, dalam Bereshit atau Kejadian pasal 3 ayat 5. Keinginan untuk dalam tanda kutip menjadi seperti Elohim merupakan dorongan untuk wanita pertama dapat memegang kendali dan mengatur layaknya Elohim. Membesarkan dan merawat anak memberikan kita kemampuan untuk mempertahankan fleksibilitas dan kemampuan kita untuk menjalani perubahan dan pembaruan diri. Hal ini paralel dengan mikvah, yakni kita memiliki keinginan untuk melihat dan fokus ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Maka dari itu, hal ini membuat kita menjadi layak untuk dilahirkan kembali. Dengan cara ini, kita menjadi terhubung dengan sumber kehidupan itu sendiri, yang mengizinkan kita untuk kembali ke Gan Eden secara spiritual. Judul yang ketiga, sebuah hubungan layaknya air. Mikvah itu berhubungan dengan air seperti tertulis penampungan air dalam Wayikra atau Imamat pasal 11 ayat 36. Air itu sifatnya cair dan melambangkan sesuatu yang tidak paten atau tidak tetap dan dapat berubah-ubah atau fleksibel. Ia akan pindah dengan sendirinya ke ruang lain jika ada suatu hal yang datang masuk ke tengah-tengahnya.
Hal ini sama dengan sifat wanita yang tiap bulan selalu mempersiapkan suatu tempat untuk kehidupan baru dapat hadir dalam dirinya. Potensi ini kemudian akan keluar melalui siklus bulanan wanita atau akan terkandung dalam rahimnya. Dalam level emosional, sebagai seorang ibu, anak-anak kita mengajarkan kita untuk cepat menyesuaikan diri dan menjadi fleksibel. Agar sebuah hubungan itu dapat berjalan dengan baik, kita harus menjadi seperti air yang sifatnya fleksibel dan menyesuaikan diri terhadap siapapun dan apapun yang masuk ke dalamnya. Ketika kita terlalu kekeh dengan cara kita sendiri, kemungkinan besar kita akan bentrok dengan yang lainnya dan tidak mengedepankan ego kita. Sesungguhnya kita sedang mengizinkan diri kita untuk beradaptasi dengan orang lain. Menjadi wanita itu mengajarkan kita untuk dapat sejalan dengan fleksibilitas. Kehamilan, melahirkan anak, serta merawat dan membesarkan anak, ini melatih kemampuan kita untuk dapat menyediakan ruang bagi orang lain selain diri kita sendiri. Mungkin juga ini kenapa wanita itu diumpamakan sebagai air dalam prosesi mikvah. Kita telah diberkati pengalaman seperti di atas. Ini sebenarnya bertujuan untuk kita dapat ajarkan pengalaman kita kepada suami dan anak-anak kita tentang bagaimana melawan ego kita sendiri dan menyesuaikan diri dengan individu lain. Jika saya harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan sambil jaga bayi saya, itu berarti saya harus bergerak cepat dan gesit dalam menyelesaikan segala pekerjaan yang harus saya selesaikan agar dia tidak menangis karena ditinggalkan misalnya. Untuk menjaga agar anak saya tetap senang, saya harus rela untuk membuang target atau keinginan saya untuk menyelesaikan semua pekerjaan dengan tepat waktu. Saya harus bisa menjadi spontaneous atau dalam tanda kutip ikut mengalir dengan situasi. Judul yang terakhir, menggabungkan hasil karya manusia dengan karya ilahi. Dalam Wayikra atau Imamat pasal 11 ayat 36 tertulis demikian. Namun demikian, mata air dan sumur penampungan air tetaplah tahir. Dari ayat ini, hukum tentang mikvah itu diturunkan. Kata ma'ayan yang berarti kolam mengajarkan kita bahwa air dari mikvah itu harus alami. Kata selanjutnya adalah bor yang berarti sumur atau bak air. Dari sini kita pelajari bahwa wadah dari tempat mikvah itu bisa juga kalau terbuat dari tangan manusia. Kata mikvah itu sendiri artinya adalah penggabungan atau penampungan. Maka dari itu mikvah itu menggabungkan atau menghubungkan air alami yang dibuat oleh Hashem dengan wadah tempat air itu ditampung yang dibuat oleh manusia. Hal ini juga merupakan tugas seorang wanita untuk menghubungkan yang dibuat oleh Hashem dengan yang dibuat oleh manusia. Ketika mengandung anak dalam kurung kehidupan baru, seorang wanita sebenarnya sedang menjadi partner kerjanya Hashem dalam proses penciptaan. Dengan menjaga kesehatan saat masa kehamilan, dia sebenarnya sedang merawat bayi yang Hashem berikan kepadanya. Sama halnya juga wanita itu menjadi partner Hashem dalam menjaga kekudusan rumahnya. Di samping menata dan mendekorasi rumah melalui mitzvah membakar lilin Syabat, dia sesungguhnya sedang mengizinkan kehadiran ilahi untuk terserap masuk ke dalam rumahnya. Mitzvah dari ia membuat roti kala ini memancarkan percikan-percikan ilahi yang ada dalam setiap makanan yang ia masak. Dengan melakukan mikvah, dia sesungguhnya sedang membawa Hashem masuk ke dalam setiap hubungan yang ia miliki. Dan dengan demikian, ia juga menyucikan kehidupan keluarganya. Sekian, Shabbat Shalom.